Jadi, kalau menuliskan waktu, itu jangan pakai kata kemarin, yang lalu, yang akan datang, tapi gunakan langsung waktunya. Jadi misalnya kamu mau nulis kemarin, gunakan Selasa tanggal berapa kemarin? 15 Maret 2022. Kalau kita tulis Selasa 15 Maret 2022, kemudian dibaca 10 tahun lagi, basi apa enggak? Enggak. Ayo, kenapa enggak Yumna? Karena di situ udah jelas tanggalnya kapan mau kita baca 10 tahun lagi juga kita juga udah tahu itu tanggalnya saat itu juga gitu, Pak. Good, ya. Jadi untuk waktu tulis yang jelas, yang lengkap. Kapan waktunya gitu. Jadi kalau kita tulis kemudian eh, Minggu 20 Maret ya kalau nggak salah, betul ya 20 Maret ya. 20 Maret 2022 tulis itu kan sebenarnya yang akan datang kan, ya. Tapi karena kemungkinan tulisan kita dibacanya 10 tahun yang akan datang, maka tulis. Ya, jangan ditulis 3 hari yang akan datang, jangan gitu loh. Jelas ya sampai sini, paham ya? Paham, Soal Pak. Tapi Mita mau tanya, Pak, mengenai waktu. silakan. Tadi kan kata Bapak kalau bisa jangan pakai umur ya, umurnya jangan disebutin. Nah, padahal saya belum jelasin tuh umurnya. Iya, lanjut terus. Apakah itu bisa diganti dengan tanggal lahirnya aja gitu, Pak? Betul, saya mau jelaskan itu. Harus gunakan Oh, tanggal lahirnya, gitu loh. Jadi jangan bilang kalau di berita itu kan misalnya korban dalam kurung 59 gitu ya. misalnya gitu. Nah kalau dibaca tahun depan kan udah nggak 59 umurnya, udah Iya. 60 gitu loh. Ya, jadi harus kamu tuliskan misalnya lelaki kelahiran tahun 75 gitu. Kamu baca 10 tahun lagi tetap aja dia laki-laki kalian 75 gitu. Mau umurnya berapa ya tinggal kurangin aja dengan tahun saat dibacanya kan gitu. Jadi kalau usah ditulis jumlah usianya. Karena kalau ditulis jumlah usia kemarin kan basi jadinya. Makanya tadi kenapa di feature itu nggak ada deadline atau tanggal baris tanggal karena jadi ketahuan ditulisnya kapan. Kalau udah ketahuan basi dong. Paham? Jelas sampai sini? Ya. Paham. Oke. Jadi selalu gunakan ya waktu yang lengkap. Jangan diganti dengan usia, jangan diganti dengan kemarin, yang lalu, yang akan datang, jangan. Karena itu akan membuat tulisan feature kamu menjadi basi. Jelas? Ada yang bertanya sampai sini? Melan Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan Pak, untuk tugas yang kemarin saya kan nyantumin seperti ini. Beliau kelahiran tanggal berapa gitu. Nah, terus saya lanjutkan lagi 25 tahun silam gitu. Jadi saya menyebutkan tanggal lahirnya, menyebutkan juga 25 tahun silam. Berarti saya otomatis juga menyebutkan umurnya gitu secara tidak langsung. Itu bagaimana ya Pak? Basi. Kenapa? Karena orang kalau baca aja tahun depan akan tahu, oh ini tulisan Melan ditulisnya tahun kemarin nih, gitu. Ya, meskipun kamu tulis tanggal lahirnya, ya, tapi karena orang kemudian bisa berhitung dengan tahun dia baca dan tanggal lahir yang kamu tulis, kan jadi basi. Nah, kamu nulis di kalimat selanjutnya 25 tahun silam misalnya, kan jadi basi. Karena ketika dihitung, oh udah 26 karena dibacanya tahun depan gitu loh. Iya apa iya Melan? Iya Pak. Ya, Ini kita jadi tetap harus. basi ya. Jadi salah satu yang digunakan itu tadi penulisan tanggalnya, waktunya dengan lengkap dan jelas. Karena kalau dituliskan jumlah usianya,
dituliskan kemarin, yang lalu, yang akan datang, silam, ya, dan kata-kata pengganti yang lain itu menjadi basi tulisan kamu. Ada yang bertanya di sini? Ada? Sekarang soal harga. Kalau kamu tulis misalnya sekarang misalnya minyak 70.000 seliter minyak goreng gitu ya. Basi nggak? Basi. Kenapa? Karena jangankan tahun depan, misalnya bulan depan belum tentu 70.000. Paham? Atau kamu bilang sekarang kamu misalnya mau nulis tentang harga harga sembako gitu ya. Menyambut puasa tahun ini harga beranjak naik gitu. Yang tadinya cabai misalnya 10.000 per kilo gitu ya, sekarang sudah mulai 15.000 per kilo. Kalau dibaca tahun depan basi nggak? Basi. Kalau dibaca sesudah lebaran basi nggak? Basi. Tapi Pak, Kenapa? Karena ya, kalau kenapa tuh, misalnya Kak? kalau misalnya diganti gitu, misalnya harga jumlah kenaikannya atau misalnya harga cabai naik Rp5.000, Hmm, apakah itu termasuk basi juga Pak? Karena kan nggak menyebutkan harganya tapi menyebutkan berapa kenaikannya gitu. oke. Sekarang Ya, kenaikannya. Nah, berarti basi dong. oh basi juga. Iya, ya. Basi karena misalnya untuk puasa tahun kemarinnya deh gitu ya. Kenaikan dari harga normalnya menjadi harga puasanya itu 5.000 juga enggak? Kalau Iya, enggak basi gitu. Paham ya? iya paham Karena Pak. orang orang akan tahu oh kenaikan 5.000 tuh puasa tahun ini kan gitu. Tahun 2022, tahun 2021 enggak tuh harganya naiknya cuma 3.000 misalnya. Oke, jelas? Jelas Pak. Oke, pertanyaannya. Jadi gimana dong cara nulis kenaikan itu? Gimana? Gunakan persen. Ya, gunakan persentase. Dek, dek. Ya. Kenapa begitu? Karena dengan persentase ya itu kan apa namanya? Sekitaran ya. Artinya gini, misalnya kenaikan 10% gitu ya. 10% itu kemudian misalnya nih dari 5.000 naik 10% kan 500 ya. Tapi 600 pun masih dihitung 10% gitu. Kenapa? Karena sekitaran gitu. Persentase itu tidak berlaku mutlak gitu ya. Umumnya kalau untuk harga gitu. Jadi kalau yang dekat-dekat itu masih dianggap sama gitu. Jadi yang pertama dengan persen juga tidak menyebutkan angka, yang kedua persen itu lebih fleksibel ketimbang tadi kenaikan 5.000 gitu. Jelaskan angkanya 5.000. Tapi dengan persentase kan biasanya orang kenaikan sekitar 10% gitu loh. Ya. Nah, sekitar itu artinya apa? Yang dekat-dekat dengan 10% itu bisa masuk. Tapi kalau disebut angka 5.000, angkanya udah pasti. Jadi kalau bukan 5.000 itu pasti basi gitu. Sampai sini paham? Jadi gunakan untuk penulisan kenaikan harga gunakan sekitar dan persentase. Gitu. Ya. Ini juga bukan gunakan kenaikan 10%. Jadi sebaiknya gunakan kenaikan sekitar 10%. Sampai sini paham? Ketika dibaca 10 tahun yang akan datang, sekitar 10% itu tidak menjadi basi. Kenapa? Karena kayaknya ada batas gitu ya.
Jadi nggak mungkin misalnya sebuah barang itu naiknya sampai 50% gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan sekitar dan persentase itu akan lebih aman, akan lebih awet gitu. Kira-kira kayak gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bapak, saya ditemani izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya nih, kita kan berpesan fiturnya itu untuk objeknya pengusaha kue misalnya, Pak. Nah, caranya berarti kalau misalnya tahun ini nih, dia tuh menjualnya kira-kira 90.000 per kuenya. Nah, berarti kita mesti juga presentase juga apa di detail juga harganya, Pak, supaya tidak basi? Kalau kamu nulis feature-nya ya, itu apa namanya? Untuk feature sebaiknya tidak menyebutkan harga. Tapi kalau kamu menuliskan tulisan itu untuk informasi harga, sebaiknya dalam bentuk berita. Paham? Kan kamu bisa memilih bentuk tulisan kamu. Jadi kalau kamu memang nulis itu untuk informasi harga, untuk pembaca ya gunakan berita. Ya. Kenapa? Karena kalau berita ya misalnya kurun waktu yang kamu ambil adalah selama puasa, maka lewat puasa itu tulisan itu otomatis menjadi basi. Tapi kalau feature kan nggak boleh basi, maka dia tidak boleh mencantumkan harga. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi tergantung tujuan kamu apa. Kalau tujuan kamu informasi harga, ya gunakan bentuk berita, gitu supaya ya informasi itu sampai, tapi kamu juga tetap aktual, tetap menuliskan harganya, gitu. Informasi itu jelas. Tapi kalau kamu menulis dalam bentuk feature, ya jangan tuliskan harga. Gitu. Jadi misalnya cukup kamu tuliskan kue-kuenya gitu kan. Kalau harganya misalnya kalau kamu sering nonton TV misalnya itu kita siasati dengan harga masih terjangkau misalnya. Kan kata-kata masih terjangkau itu kan bisa digunakan kapan saja gitu loh ya. Nah, itu adalah siasat untuk kita menuliskan gitu dalam bentuk feature supaya angkanya tidak muncul. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya, jadi kalau kamu suka pengusaha ya kayak gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Baik, Pak, terima kasih. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini agak ribet. Kenapa? Karena banyak feature yang kemudian gagal menjadi feature gara-gara dia lupa mencantumkan harga. Ya. Dan harga itu bukan cuma soal makanan, termasuk harga tiket, ya, termasuk harga hotel, ya, pokoknya yang namanya harga apapun itu kalau dituliskan angkanya, maka tulisan feature kamu menjadi basi. Dan banyak tulisan yang gagal jadi feature gara-gara mencantumkan harga. Dia lupa, misalnya dia tulis kami menginap di hotel Ibis misalnya, yang harga kamarnya ya 800.000 per malam. Ketika dibaca tahun depan, basi, belum tentu masih 800.000. Ya, begitu juga dengan tiket pesawat, ya, ongkos angkot, ya, atau apapun yang sifatnya harga, ya. Kalau dituliskan angkanya, basi. Jelas sampai sini? Ini harus kamu ingat. Jelas ya? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita mau nulis jumlah karya seseorang itu gimana ya, Pak? Jumlah apa? Karya seseorang. Misalnya? Sudah menulis 200 artikel atau berita. Kan kalau kedepannya kan pasti nambah ya, Pak? Iya, Itu betul.
Itu jadinya kita nulisnya gimana? Ya tulis waktu saat kamu nulis jumlah itu kapan? Kalau misalnya 200 berita atau artikel selama 2 tahun bekerja. Itu masih termasuk basi. basi. Betul, selama 2 tahun bekerja itu kapan? Jadinya kalau menulis jumlah karyanya itu gimana? Sebutan waktu yang saat kamu menuliskan jumlah itu kapan. Jadi misalnya sampai Januari 2022 dia telah menulis 200 artikel. Jadi kalau misalnya Februari dia nambah ya nggak masalah gitu loh. Kan udah jelas sampai Januari 2022 gitu loh. Ya. Nah kalau selama 2 tahun bekerjanya kapan? Karena bekerja itu kan bisa jadi ya misalnya dia 3 kali pindah bekerja atau misalnya 3 kali bekerja. Gitu. Setelah kamu wawancara dia kerja lagi atau sekarang dia bekerja 2 tahun yang lalu, kemudian dia nganggur atau dia nggak bekerja. Dan dia setelah kamu wawancara dia bekerja lagi. Kan jadi rancu. Paham? Paham Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya lagi Kak. Ya. Berarti itu kalau misalnya kita pengen mencantumkan gaji pengusaha tertinggi yang tadi yang masih kuah itu Pak, berarti kita cantumkan aja tahun 2020 pengusaha ini mendapatkan gaji tertinggi sejumlah ini gitu ya Pak. Jadi supaya bisa. Iya, betul. Jadi kalau kita menulis itu harus dituliskan waktunya kapan saat kita menulis. Ya. Karena juga ada kemungkinan nilai uang kan nggak selalu sama. Ya. Misal ya, 2000 di tahun 98 dengan 2000 di sekarang itu beda nilainya. Nominalnya sama 2000 tapi nilainya beda. Ya. Kenapa? Karena ada namanya inflasi, ada namanya devaluasi, ya dan sebagainya yang menjadi istilah ekonomi kan gitu. Ya. Jadi nilai pun bisa berubah gitu, bukan cuma nominal. Maka hindari penggunaan angka. Kalau kamu sempat diceritain ayah kamu kah, kakek kamu kah, misalnya dulu waktu zaman Bung Karno ya sebagai presiden, ya itu pernah ada pemotongan uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Artinya apa? 2000 di zaman itu ya dengan 2000 di zaman sekarang itu beda banget. 2000 di zaman itu kalau kita kalkulasikan maka menjadi 2 juta di harga sekarang. Kenapa? Karena ada pemotongan 1000 menjadi 1. Ya. Nah, itu kan contoh bahwa angka itu meskipun nominalnya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Jelas? Jadi untuk feature hindari penggunaan angka yang menunjukkan waktu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Yakin ya, udah paham ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa banyak feature yang gagal menjadi feature karena penulisan angka, penulisan harga, penulisan usia, ya yang biasanya itu karena kelalaian, gitu, ya. Nah, itu banyak. Akhirnya gagal jadi feature. Kenapa? Karena awetnya tidak terpenuhi. Oke, kemudian berikutnya human interest, ya. Jadi maksudnya adalah mengambil kisah nyata dari fakta yang menyentuh rasa kemanusiaan kita, ya, agar dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu, peristiwa dan atau pendapat yang berat dapat menjadi ringan sekaligus hiburan. Ya. Jadi prinsipnya ini sudah sering banget saya jelaskan, ya. Prinsipnya dengan human interest, masalah-masalah yang barangkali berat, gitu ya, dapat menjadi ringan. Kenapa? Karena menyentuh rasa tadi. Gitu.
Misalnya tadi soal pemotongan uang sentering yang dari 1.000 menjadi Rp1 itu, ya. Itu kan persoalan berat. Tapi karena dia menyentuh rasa, misalnya orang menjadi kecewa, orang menjadi sedih, orang menjadi itu kan akhirnya tulisan itu menjadi ringan gitu. Atau misalnya kenaikan BBM deh, ya. Kenaikan BBM itu kan persoalan yang berat, ya. Tapi kalau kita misalnya menuliskan dari angle, dari sudut pandang atau dari tema rakyat kecil, ya, yang